Sebelum memulai kajian ini, kita akan sama-sama membacakan tilawatil Quran. Boleh mengikuti, boleh menyimak, boleh sambil membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha aw ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. رأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته
Bareng-bareng. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena sesuai judulnya apa tadi? Di dalam Ramadan ku menemukanmu. Kita akan sama-sama membacakan Asmaul Husna ya, karena Asmaul Husna itu adalah pusatnya hidayah. Karena Asmaul Husna itu adalah doa sebaik-baik doa. Kalau teman-teman pengen mengkopi tafsir Asmaul Husna, itu saya bawakan satu, silakan yang mau kopi. Karena selama ini kan kita baca ya Allahu, ya Rahmanu, ya Rahimu, itu kan terkandung makna di dalamnya ya. Kalau ya Rahmanu aja kan artinya cuma wahai pengasih, penyayang. Itu kok bisa jadi doa gitu kan? Mana esensi doanya? Itu ada di sana. Ya Allahu, permohonannya apa? Ya Rahmanu, isi permohonannya apa? Ya Rahimu, isi permohonannya apa? Ada di situ tafsir Asmaul Husna. Ya, silakan boleh dikopi. Boleh diterbitin lagi juga boleh, dijual juga boleh, silakan halal. Itu soalnya tahun berapa itu saya buat, cuma sekarang belum buat lagi meskipun banyak permintaan karena kalau penerbit itu partanya harus besar, sedikit-sedikit paling saya untuk souvenir aja. Kita sama-sama ya dengan hati yang khusyuk. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita benar-benar bisa bertemu dengannya. Apalagi nanti 10 hari ya Idul Fitri ya, kita mendapatkan cahaya Lailatul Qadar insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayuzawna ma kanu ya'malun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wali, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari'u, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafiq, ya Mu'izz, ya Mughir, ya
Ya Halim ya Azim, Ya Ghafur ya Syakur, Ya Alim ya Kabir ya Hafiz ya Muqim, Ya Hasib ya Jalil, Ya Karim ya Raqib, Ya Mujib ya Wasi', Ya Hakim ya Wadud, Ya Majid ya Ba'id, Ya Syahid ya Haq, Ya Wakil ya Qawi, Ya Matin ya Wali, Ya Hamid ya Muhsi, Ya Mubdi ya Wa'id, Ya Muhyi ya Mumit, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Majid ya Majid, Ya Wahid ya Ahad ya Samad, Ya Qadir ya Muqtadir, Ya Muqaddim ya Muakhir, Ya Awwal ya Akhir, Ya Zahir ya Batin, Ya Wali ya Muta'ali, Ya Barr ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Ghafur ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit ya Jamil, Ya Ghani ya Mughni, Ya Mani' ya Dur, Ya Nafi' ya Nur, Ya Hadi ya Bali, Ya Baqi ya Warith, Ya Rashid ya Sabur, Ya Allah ya Allah, Ya Allah ya Allah, Ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Arhamar Rahim. Insyaallah, mudah-mudahan pembacaan tilawah kita, juga pembacaan Asmaul Husna yang sudah kita kumandangkan menjadi bekal doa kita, di mana Ramadan ini masih kita butuh perjuangan selama 19 hari lagi ya. Mudah-mudahan selama 19 hari ini puasa kita, ibadah kita lebih baik dari hari yang kemarin. Dan mudah-mudahan selama 19 hari ini kita dapat benar-benar merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jiwa dan tubuh kita. Karena barang siapa yang sudah tubuhnya merasa Allah dalam jiwanya, bahwa manusia itulah yang disebut imannya dengan ma'rifat. Apa artinya ma'rifat? Ma'rifat itu artinya sudah mencapai ketinggian derajat dia bertemu dengan Allah, sampai kalaupun dia ditembak oleh peluru, itu kalau imannya yang benar-benar ma'rifat, itu sudah tidak bisa pelurunya masuk ke dalam tubuh. Kenapa? Karena jiwa dan tubuhnya sudah dipenuhi dengan jiwa yang dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah kan maha sakti, betul tidak? Jadi seseorang yang sudah mencapai derajat makrifat yang tinggi, itu kalaupun kesandung itu kan biasa aja, tidak akan merasa sakit. Kenapa? Hatinya itu tetap gila-gila dengan Allah, tidak akan merasa. Maka kalau orang yang sudah kuat merasa menemukan jiwanya di dalam diri ini, meskipun sakit, yang kata dokter itu penyakitnya kanker ganas atau tumor ganas, karena dia yang sudah bersama Allah itu tidak akan merasakan sakitnya. Maka ada ulama yang membuat sebuah doanya meskipun sakit tapi tidak merasa sakit. Ya Allah, hamba Engkau jadikan aku sakit. Tapi walaupun begitu, jadikan hamba tidak merasakan sakit itu. Itu ada. Pernah nggak teman-teman menyaksikan orang yang sebenarnya sakit, tapi kelihatannya wajahnya selalu ceria, padahal dia mengalami sakit yang luar biasa, misalkan kanker payudara atau apa. Kalau saya pribadi membuktikan sendiri, salah satu dosen senior saya di Institut Ilmu Al-Quran namanya Ummi Hunainah. Beliau seorang hafiz juga, hafiz Quran. Itu selama 10 tahun, bayangkan dia sakit, kita tidak ada yang tahu kalau dia itu kanker payudara. Yang jadi pertanyaan, selama itu dia tidak punya anak ya. Dia sudah menikah, tapi tidak punya anak, tapi dikatakan dokter subur. Padahal beliau sendiri sebenarnya sangat tahu bahwa dia sedang menderita penyakit ganas itu. Jadi kita tahunya saat beliau meninggal. Dan dokternya bilang di Cipto, sebetulnya dia selalu datang setiap minggu untuk untuk kemo, untuk berobat. Tapi sekolah tidak tahu di kampus. Kenapa? Wajahnya selalu ceria. Setiap ada yang mau setoran, kan kalau sistem di kampus saya itu setoran Quran. Misalkan ada yang mau setoran 5 pojok, 5 lembar Quran, beliau yang menerima. Itu selama 24 jam beliau selalu siap menerima setoran itu sampai di rumahnya subuh. Anak-anak kampus mau menjelang ujian kan biasa kalau akhir-akhir semua orang juga sudah tahu betul suka kejar tayang ya. Sama dengan pekerjaan kan, kalau akhir tahun ya. Sama itu juga, kejar tayang. Subuh ditelepon ibu bersedia nggak menerima setoran saya? Silakan datang aja ke rumah. Subuh, malam jam 11 menerima setoran Al-Quran. Ternyata beliau itu menderita penyakit. Sampai-sampai KKL yang kemarin gagal, banyak yang surat nilainya hilang. Surat penilaian KKL kan ada nilainya, itu hilang karena memang arsipnya hanya beliau yang tahu. Meninggal. Jadi pas meninggal itu semuanya tercengang, kaget, sakit apa? Kenapa? Karena di dalam jiwanya sudah punya makrifat. Dia sudah menemukan Allah. Mau tahu langkahnya untuk menemukan Allah? Saya tadi kirim ya, di situ ada. Udah terkirim belum? HP saya mana ya? Minta tolong HP saya juga. Itu salah satunya aja saya kasih tahu. Di dalam ibadah, apalagi di bulan Ramadan yang istimewa ini, 3 persyaratan yang harus kita ingat di dalam ibadah. Baik itu puasa, baik itu sholat, baik itu tilawah Quran, baik itu tadarus. 3 ini jangan sampai hilang. 1, iman kita tancapkan beserta rukunnya itu. Yang 6, Islam, kepasrahan total. Yang nomor 3 ini namanya ihsan. 3 persyaratan ini untuk berjumpa dengan Allah. Ya, kalau sudah mengenakan pakaian yang 3 ini, karena di dalamnya ada takwa, maka kita akan merasa indah ada bersamanya. Kalau iman sudah jelas rukunnya ada 6, kalau Islam juga sudah jelas, itu adalah rukunnya juga 5 ya. Kalau ihsan itu bahasa Arabnya begini, At-ta'budallaha ka'annaka taroh fa illam takun taroh fa innahu yaroh. Apa sih itu ihsan? Ihsan itu kalau kita sholat atau kita puasa atau kita tilawatil Quran di bulan Ramadan ini, tapi seakan-akan kita merasa melihat Allah dan dilihat Allah. Kalau orang sudah mencapai yang barusan itu, dia sudah tinggi imannya, sudah mencapai makrifat. Karena apa? Dia merasa bacaan saya ini kecil, orang-orang gak dengar, biar saja lah, salah-salah juga. Ini belum mencapai iman, karena hanya ini didengar orang.
Tapi kalau kita selalu berusaha, meskipun bacaan itu dalam sholat yang sangat kecil, Bismillahirrahmanirrahim, itu diusahakan betul bacanya, berarti dia memang menggunakan rukun ihsan tadi. Ya, ihsan itu apa tadi? Merasa beribadah, sedang beribadah, merasa melihat Allah dan dilihat. Terus gimana dong kalau kita merasa nggak dilihat, merasa nggak diperhatikan, atau kitanya yang tidak mencapai, kitanya yang merasa tidak ketemu gitu. Sholat itu kan suka on off ya, ya nggak? Ini lagi inna sholati wa nusuki, serius, khusyuk, ya kan? Ketika ruku, ya kerjaan belum selesai, entah pulang jam berapa. Ketika bangun, ya tidak, on lagi, katakan sebentar, Rabbana walakal hamdu mil usri, kan? Nah, ketika sujud, on. Kayaknya yang paling on itu kalau lagi baca ini deh, Rabbi ghfirli, karena kan doanya sangat memikat ya. Warhamni wajburni warfa'ni, apalagi pada kalimat warzuqni, THR keluar belum ya? Wahdini, nih kalimat wahdini ya, kuatkan, minta hidayah di bulan Ramadan ya. Wahdini, kuat di bulan Ramadan ini adalah momentum. Sebuah momen besar, apa permohonan dikabulkan. Kalaupun tidak dikabulkan, Allah tangguhkan, atau doa itu tidak cocok bagi kita. Doa yang baik, doa sesuatu, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Itu di dalam semua rangkaian sholat itu ingat ihsannya. Ingat merasa dilihat Allah dan merasa melihat Allah. Kalau anak kecil bertanya, Allah itu di mana sih? Kadang anak kecil sekarang kritis banget. Masa iya katanya setan dimasukkan ke dalam neraka? Katanya neraka terbuat dari apa? Api. Setan juga terbuat dari api. Kok setan dimasukkan ke neraka api juga? Sampai-sampai ada di dalam internet juga banyak tuh ya. Ada seorang murid ya datang kepada gurunya. Bagaimana bisa katanya setan masuk neraka, sementara setan juga terbuat dari api. Nah kalau kita dipukul, kita tampar nih, sakit gak muka kita kira-kira? Sakit gak? Yang mukul apa? Yang mukul apa? Kulit juga kan? Yang mukul kulit, yang dipukul kulit, tapi tetap rasanya sakit. Sama juga setan itu api, dia masuk neraka tetap sakit, meskipun sama-sama dari api, gitu. Jadi seperti itu, kalau kita udah nyampe derajat di sana, itu rasanya kayak lagunya Nasyid itu. Alangkah indah hidup ini, hidup bersama Ilahi, kehendak Allah dipahami, pandai menerima darinya. Ada nggak lagu Nasyid itu? Gak suka Nasyid ya? Itu. Jadi orang yang sudah mencapai derajat imannya ma'rifat adalah orang yang sudah mencapai ihsan dalam setiap ibadah. Ada namanya ihsan tuh ada ya? Artinya apa itu? Mereka nggak tahu kali. Ihsan kebaikan gitu aja kali ya. Kalau hasan ya baik. Kalau ihsan itu tadi, anta mudallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Ihsan itu artinya kita beribadah seakan-akan melihat Allah dan seakan-akan Allah pun sedang memperhatikan kita. Sampai-sampai dalam Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kata Allah, kalau ada umatmu yang bertanya, di manakah aku? Katakan aku dekat. Teman-teman tahu nggak, lagu Bimbo itu kalau di saya nggak fungsi. Yang aku jauh, engkau jauh, aku dekat, enggak kalau di saya. Kenapa? Karena saya punya ayat yang barusan. Kata Allah, katakan, wahai Muhammad, apabila ada hambaku atau umatmu bertanya, katakan aku dekat. Gitu. Jadi udah paten kalau kata Allah begitu. Makanya saya bilang lagu Bimbo di saya nggak berfungsi. Jadi bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan kalau umat itu semakin jauh umat itu, maka Allah itu semakin mendekat, semakin merangkul. Ini loh aku,
Abahku ini loh aku. Bulan Ramadan tuh merintih di sepertiga malam. Puisi yang saya punya itu, teman-teman lihat. Ini puisi sumbernya sebetulnya saya meniru dari Rabi'ah Al-Adawiyah. Teman-teman bisa bayangkan ibadahnya Rabi'ah Al-Adawiyah itu pakai baju, pakai apapun, dia sudah nggak ingat apa-apa. Dia mau cantik, dia mau jelek, karena dia tidak pernah mengharapkan pujian manusia. Dia hanya ingin bagus di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadahnya itu sampai dia sudah tidak takut neraka dan tidak mengharap surga. Bisa nggak kayak gitu? Ini puisinya Rabi'ah yang aslinya begini. Wahai Tuhan, apabila ibadahku ini karena mengharapkan surga, maka jauhkan aku dari surga. Ini imannya karena sudah kuat, hanya ingin bertemu Allah aja. Wahai Tuhan, apabila ibadahku ini karena takut akan neraka-Mu, masukkan aku ke dalam. Dan wahai Tuhanku, apabila ibadahku ini hanya karena-Mu saja, hanya karena Allah saja, jangan Kau halangi perjumpaanku denganmu nanti. Ini ya kayak teman-teman. Kalau kita masih takut neraka, ya, kita masih mengharap surga, betul nggak? Tapi Siti Rabi'ah itu derajatnya seperti itu. Aku tidak ada masalah dengan surga dan neraka buat aku. Yang menjadi masalah buat aku adalah bagaimana caranya aku bisa berjumpa dan bersua dengan Rabbku. Karena memang secara otomatis kalau dia sudah bertemu dengan Allah, terserah mau Allah tempatnya di mana saja. Orang sudah bertemu dengan Allah pasti tempatnya sudah baik, betul nggak? Sudah pasti baik, sudah pasti dapatnya Firdaus. Kayak saya tadi jalan ke sini lihat masjid, nama masjidnya apa tuh? Ar-Rayyan. Saya bilang sama drivernya, tahu nggak Ar-Rayyan itu apa? Teman-teman tahu nggak apa Ar-Rayyan? Tahu? Taman surga? Ya masih mendekati taman surga. Ada yang tahu Ar-Rayyan itu apa? Salah satu pintu surga untuk orang yang berkriteria mengamalkan seluruh amal baik, seluruh ya, nggak satu-satu. Tahajud iya, duhanya iya, tilawah Qur'annya kuat, sholat 5 waktunya tidak pernah tinggal dan tidak pernah adanya kodok-kodokan, pokoknya online. Tidak ada yang dihutang. Segala kebaikan segerakan, berinfak iya, berzakat iya. Seluruh kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia masuk ke surga melewati pintu Rayyan. Subhanallah, wanita berbahagialah wanita itu apabila dia taat kepada suami, taat kepada yang baik ya, bukan kepada yang buruk. Kalau yang buruk jangan ditaati. Istriku pakai jilbabnya Ramadan aja, sawah nggak perlu lagi. Kira-kira itu baik apa enggak? Nggak baik, jangan dibuka, biarin aja. Kan itu sinyal baik, udah pakai jilbab, jangan dibuka lagi gitu loh. Makanya orang kenapa belum pakai jilbab, butuh persiapan. Saya rasa secara fisik memang iya juga, supaya tidak sampai dibuka lagi ya kan, supaya istiqomah, supaya konsisten. Maka bagi saya, secara psikologi, di hadapan saya tidak pernah bermasalah orang yang ngaji pakai jilbab dan nggak pakai jilbab. Kenapa? Bisa jadi dia mendapatkan hidayahnya di situ, ya nggak? Ada teman salah satu jemaah saya mendapatkan hidayah di diskotik. Bisa bayangkan? Dia hendak minum anggur gelas kecil gitu. Itu bisa nggak jadi dan bisa mendapatkan sinar. Habis itu dia langsung pingsan. Diponis sama dokter udah masuk UGD, jantung katanya, padahal tidak punya penyakit sebelumnya. Habis itu dia itu bernazar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi setengah sakaratul maut ini, perempuan. Ya Allah, kalau Engkau izinkan aku hidup, maka akan aku abdikan diriku kepadamu dalam kebaikan dan ibadah. Tiba-tiba beberapa menit kemudian, setelah diperiksa lagi sama dokter, dia normal. Langsung dibawa ke perawatan biasa. Dan ini bukan gibah ya, karena di Al-Quran juga sering diceritakan contoh, betul nggak? Contoh Qarun, contoh tentang orang baik dan buruk, ini hanya untuk motivasi saja. Dia itu terus kehidupannya kehidupan yang seperti itulah.
dunia malam. Sekarang apa yang terjadi? Seluruh hidupnya benar-benar diabdikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bertemu saya ketika saya ngisi tausiah di Ustadz Arifin Ilham di Sawangan. Beliau bertemu saya dan dia langsung menemui saya. Dan sekarang dia benar-benar hidupnya sudah seperti apa ya? Makanya kalau kita menilai orang tuh jangan jangan langsung memvonis. Jangan-jangan setelah dia bertakwa dia lebih baik dari kita. Itu pelajaran yang bisa kita ambil. Jangan siapa dia? Dia kan mantan itu. Gak ada. Kalau orang itu identitasnya yang sekarang. Kalau orang itu sudah baik, maka yang dikenal adalah yang sekarang, bukan mengungkit masa lalu. Sampai-sampai kemarin ada yang sharing sama saya, Ibu, apa hukumnya? Saya kan sekarang sudah berjilbab katanya, tapi di Facebook saya masih tersimpan foto-foto waktu belum berjilbab. Apa sebaiknya saya hapus? Sebaiknya dihapus, karena identitasnya yang sekarang. Jadi hal-hal yang masih menyimpan jejak-jejak itu dihapus saja. Dan orang itu harus mengenal dia yang sekarang, bukan yang dulu. Karena seseorang itu apabila sudah mendapatkan hidayah dan sudah merasa nikmat bersama Allah, itu mungkin akan bisa lebih baik dari kita sebetulnya, dari orang yang sudah jadi tadinya. Seperti saya, maaf ya, saya ini udah jadi. Dari kecil, mungkin dari usia 2 tahunan sudah pakai jilbab. Karena keluarga saya keluarga pesantren. Namanya udah jadi, betul nggak? Sudah nggak aneh gitu loh. Yang saya indah itu kalau melihat teman-teman yang tadinya tidak sholat, yang tadinya tidak pakai jilbab, bahkan yang tadinya sifatnya arogan, apa tiba-tiba menjadi baik, itu indah banget di mata saya. Sangat indah. Saya bilang, subhanallah, dengan latar belakang seperti itu saya bisa melihat dia menjadi patuh, beriman, mendapatkan hidayah. Meskipun hidayahnya di mana tadi? Di diskotik, di mana aja tempat hidayah itu. Kalau Allah menghendaki kan? Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kau itu tidak bisa memberikan hidayah, tapi aku bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang aku kehendaki. Kapan ayat ini turun? Teman-teman bisa bayangkan, Rasul itu kan seorang Rasul yang mulia ya. Ketika ditakdirkan pamannya meninggal dalam keadaan kafir, menangis beliau. Sampai, Allah, itu pamanku, dia yang melindungiku dari kematian. Setiap ada yang mau membunuh, Abu Thalib selalu maju ke depan. Kalau kau mau membunuh Muhammad, bunuhlah aku. Tapi ketika meninggal dia tidak bersyahadat. Maka Rasul menangis, dia lari ke Ka'bah. Langsung Allah bilang yang barusan, wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun, tapi aku bisa. Meskipun aku memberikan hidayah itu kepada tukang mabuk, atau kepada tukang judi, atau kepada yang selalu bermain wanita, aku bisa. Kepada perempuan-perempuan yang pekerjaannya tidak bagus, aku bisa memberikan hidayah itu. Kata Allah. Ingatin ayatnya itu di surat Al-Kahfi, dicari aja. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Jadi Allah itu berkehendak. Mudah-mudahan Allah berkehendak di bulan Ramadan ini memberikan hidayah kepada kita untuk bertemu dengan Allah. Bisa bayangkan nggak bertemu dengan Allah di malam Lailatul Qadar? Jadi tanda-tanda orang yang mencapai cahaya Lailatul Qadar itu pada malam itu dia melihat pohon bersujud. Entah itu secara fisik, entah itu secara kasat mata. Pokoknya dia menggapai itu. Entah itu malam tanggal 21, 23, 27, 29. Maka selama 10 hari itu, meskipun di kantor Indosat ini, Allah Maha hak memberikan Lailatul Qadar itu. Jadi teman-teman tidak perlu meninggalkan pekerjaan dan tidak perlu lari ke masjid. Ya, dalam hadis dikatakan, di dalam Al-Quran bahkan, jadikanlah rumah-rumahmu menjadikan masjid. Kan saya bisa bilang, jadikanlah kantor-kantormu menjadi masjid, ya kan? Hanya itu yang Allah sampaikan sebetulnya di dalam makna tafsiran itu. Jangan sampai menjadi madarat meninggalkan pekerjaan karena ingin menggapai Lailatul Qadar. Coba dikondisikan saja bagaimana caranya kita bisa beribadah di kantor. Bisa sambil ngetik, bisa sambil berzikir, bisa aja kok.
Bisa sampai hatam Quran di kantor? Ada yang udah hatam di kantor? Belum teman-teman? Tapi kata Allah, bukan hatamnya yang aku kehendaki, ya enggak? Tapi usaha dia, perjuangan dia untuk membacanya. Katanya orang yang baca Al-Quran terbata-bata akan mendapatkan 2 pahala. Dan orang yang sudah pandai membacanya, maka dia akan dibawa terbang oleh malaikat. Masuk surganya itu gak akan pelan-pelan, dia dibawa terbang. Ketika dia bangun dari kubur, dia langsung dibawa oleh Jibril bersama Rasulullah SAW. Semoga itu adalah kita yang beruntung. Aminnya mana teman-teman? Amin. Aminnya mana? Amin. Ini saya di sini tuliskan sedikit tentang amin, supaya bisa memperbaharui keadaan di sini. Soalnya rata-rata amin tuh i-nya suka panjang, a-nya suka apa? Amin. Ada di sini amin. Amin itu ada 4 versi. Kalau misalkan nulisnya amin gitu loh. Kalau misalkan yang kita maksudkan kabulkanlah doa kami, betul nggak? A-nya 2 harokat. Coba kalau Fatihah nih, saya baca dalam Fatihahnya supaya aminnya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu amin. Kalau amin yang teman-teman barusan bilang itu artinya apa? Percaya deh Ustaz percaya deh. Jadi dari tadi itu gak diamini intinya. Hati-hati ya. Amin, percaya Ustaz. Jadi setiap Ustaz berdoa, ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang penuh syukur. Amin. Percaya deh Ustaz. Jadikanlah kami hamba-hamba yang senantiasa bersabar. Amin. Percaya deh Ustaz. Selama ini begitu berarti. Jadi A-nya itu yang agak panjang. Jadi kalau ditranslate nulis ke bahasa Indonesia itu A-nya 2, I-nya 2. Biasakan aja begitu. Kalau bahasa Arab kan sudah jelas tuh, lihat teman-teman. Kalau bahasa Arab kan ada patah yang kayak gitu ya. Patahnya panjang ya, aminnya. Kalau di BBM tuh saya kalau amin suka begitu kan. Udah jelas. Tapi kalau bahasa Indonesia yang jadi masalah nulisnya. Jangan amin, jangan begitu aja. Itu beda arti lagi. Amin itu artinya aman, selamat. Yang amin A1, I1 itu artinya aman, keamanan. Oh aman, oh gue aman. Mudah-mudahan lo dapat jodoh yang baik ya. Amin. Si aman. Hati-hati, itu beda. Itu udah saya tulis di sini. Tapi gimana? Dihapus si kecil lagi. Amin. Nah, jadi amin itu kayaknya jadi ini deh gambar. Kali lagi, amin yang kita maksud itu adalah amin yang artinya kabulkanlah doa kami. Berarti kalau ditulis A-nya berapa tuh? 2, terus? Jadi kalau amin A-nya 1, I-nya 1 artinya aman. Kalau A 2, I-nya 1, amin. Itu meminta perlindungan. Berarti gak cocok di dalam doa, ya kan? Kalau A, I-nya 2, amin. Itu tadi jujur, percaya. Sifat para nabi. Tapi kalau amin, 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 amin ya Rabbal alamin. Itu artinya kabulkanlah doa kami. Bebek saya lagi bermasalah nih kalau ngirim gambar, jadinya selalu kecil ke orang. Bukan yang original, padahal sudah originalnya. Nih lihat nih makna amin ini jadinya jadi gambar. Silakan kalau mau dikirim, tapi gimana caranya? Jadi foto profil dulu kali ya. Langsung save ya Mbak. Saya jadi foto profil sekarang. Terus di save. Itu nanti kirim sama teman-teman. Jadi biar tahu. Nanti selama ini jangan-jangan orang nggak tahu ya. Amin yang mana tuh yang tepat. Tapi rata-rata yang tadi tuh yang pertama teman-teman bilang. Amin. Amin, percaya deh, percaya. Berarti mubazir ya. Setelah kita tahu, kita harus segera menghalangnya.
Ya, nanti besok pasti ada kajiannya. Masih berapa hari lagi kajian? Masih lebih dari 10 hari kan? Nah, kan pasti Ustadz itu akan bilang ada intinya doa tuh. Nah, itu kita udah betul Kak, berarti benar-benar sudah menemukan Allah nih di bulan Ramadan ini. Sudah mendapatkan mana yang tepat. Selama ini yang salah. Bahkan kalau itu aja jawaban salah. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau teman-teman jawabnya gimana? Waalaikumsalam kan? Ada whiteboard ya? Ada ininya nggak? Saya tulis jawaban yang benar ya. Nih jawabannya begini nih. Tulisannya maksudnya ya. Teman-teman ada yang merasa janggal nggak dengan jawaban teman-teman? Apa? Hah? Waalaikumnya udah benar. Nih. Jadi ini harusnya itu yang benar. Waalaikumsalam. Kan nulisnya begini, domanya suka dibuang pada orang-orang yang nggak jelas, sehingga orang jadi jawabnya salah. Ini, coba lihat kalau di bebek saya pun saya jawab pakai bahasa Arab ini nulisnya pasti seperti ini. Waalaikumsalam. Nih, tolong ini disiarkan sama teman-teman, sama semua orang. Kalau teman-teman sekampungnya punya tetangga 40 orang, jadi betul semua siarnya besar banget. Sekeluarga, suami, anak, pertua, orang tua, tetangga, sebarkan salam yang benar. Jadi kalau saya bilang Assalamualaikum sudah benar. Assalamualaikum. Karena kalau Assalamualaikum kan tulisannya memang mati. Kalau Assalamualaikum itu mati. Kenapa mati? Kan bertemu waw. Nih teman-teman, kan bertemu waw. Kalau ini kan bertemu alif lam. Ini mainannya bahasa Arab karena saya memang dosen bahasa Arab. Iya, dosen yang paling ditakuti dosen bahasa Arab. Bahasa lentak. Nih, di sini letaknya sama. Kan ini alif lam. Kalau ini alif lam, ini nggak boleh sukun, nggak boleh. Dia domah. Waalaikumsalam. Jadi alhamdulillah ya, 2 ilmu sudah teman-teman dapat, 2 hidayah. Ya kan? Tidak ada hidayah yang datang kebetulan, betul nggak? Semuanya diantarkan oleh Allah pada bulan Ramadan ini. Jadi coba sekarang testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikutin tasdidnya ya. Waalaikumsalam. Nah, dan saya bagi lagi karena berbicara hidayah ya. Jadi kan kita udah nangkap sinyal hidayah ini ya, daripada saya hentikan. Salam itu kan assalamualaikum. Tok itu artinya salam sejahtera. Jadi sebetulnya kalau berbicara secara Islam full, Islam kan kadang-kadang ada yang full, ada yang KTP kan. Nah, kalau bicara Islami secara study benar-benar, kalau teman-teman cuma baca atau bilang assalamualaikum aja itu udah sama aja dengan non-muslim. Sama kan artinya salam sejahtera. Yang membedakan Islaminya di mana? Nih, ini minimalnya malah. Nih, assalamualaikum warahmatullah. Mbak Yanti lah pernah nelpon saya mungkin. Ya, ya kan? Saya selalu jawab gini kan? Ini paling minimal. Minimalnya assalamualaikum warahmatullahnya yang dibawa. Rahmat Allahnya yang dibawa. Ada Allahnya gitu. Coba saya tanya teman-teman. Kalau assalamualaikum ada Allahnya nggak? Nggak ada. Jadi makanya isinya aja salam sejahtera. Nggak beda, cuma beda bahasa Arab dengan bahasa Indonesia doang. Jadi kalau bahasa Islami, salam itu minimalnya assalamualaikum warahmatullah. Nggak perlu panjang, takutnya disangka mau ceramah. Oh ini asisten ustazah ya. Assalamualaikumnya sampai panjang begini. Itu udah saya kasih minimal. Jadi isinya salam itu ada 4 kalau mau teman-teman tulis.
sinyal ini pokoknya jangan dimatikan. Daripada kita tidak punya kesempatan lagi untuk bahas ini ya. Nih, satu ini isinya salam, rahmat. Dua, barokah. Pengen dapat barokah bulan Ramadan? Ya, betul kan salamnya. Karena barokah itu adanya tetap di rahmat. Jadi yang selanjutnya ada 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah aja ya. Wa maghfiratuhu waridwanu. Ada yang hafal bahasa Indonesia maghfirah apa? Maghfirah apa bahasa Indonesianya? Ampunan. Ini bulan apa namanya? Bulan maghfirah. Bulan maghfirah itu adalah bulan ampunan. Pernah dengar nggak bulan Ramadan bulan maghfirah? Marhaban ya Ramadan, huwa maghfirah wa ridwan. Intinya huwa itu adalah, Ramadan itu adalah bulan maghfirah dan bulan seperti yang diridhoi. Jadi teman-teman, tidurnya di bulan Ramadan aja itu diridhoi. Yang penting jangan sampai kelewat tihud. Karena tidurnya diridhoi, ninggalin salatnya belum diridhoi. Ada orang tidurnya bulan Ramadan itu jadi ibadah kan. Tapi kalau sampai bosnya nyari-nyari kemana-mana gimana ya? Yang tidak menjadikan darurat. Sunnah hukumnya. Tidur itu kalau di pesantren saya dulu yang sunnah itu jam 11 sampai jam 12. Langsung wudhu, langsung sholat. Dan itu sudah menjadi kebiasaan, terbangun aja. Karena udah biasa. Namanya kailulah. Kalau ada orang Sunda mungkin tahu di sini. Namanya pakail suku sabelah. Ngerti nggak? Ya. Jadi saling tepang kaki sama teman. Kan tidur kan gini, memanjang. Kailulah yuk katanya. Itu sunnah. Dan di bulan Ramadan tidurnya saja menjadi ibadah. Baik itu assalamualaikum. Nih. Isinya salam itu ini, rahmat, berkah, ampunan, dan keridhaan. Ini ridho artinya. Ridho ini ampunan. Barang siapa yang ingin diampuni, barang siapa yang ingin diridhoi, barang siapa yang ingin mendapatkan berkah, tidak hanya puasa aja. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan rahmat, baca aja salam. Makanya kenapa itu semut setiap bertemu salaman terus ya. Teman-teman ketahuilah, ibadah semua yang di dunia ini tidak dilakukan lagi di surga kecuali satu, salam. Ya. Mbak Yanti ketemu saya di surga, amin. Amin. Aminnya jangan salah nih. Aminnya salah Pak ya. Itu salam lagi. Baru 2 detik ketemu lagi salam lagi. Tapi secara otomatis dan tidak bosan. Kalau di sini kan malas kadang-kadang. Assalamualaikum. Ya, salam gitu aja. Enggak ketara awal dan akhir. Nah, itu dibiasakan baik karena ini kalimat thayyibah. Apa artinya kalimat thayyibah? Kalimat, membaca kalimat ini yang menyebabkan kita bisa masuk surga. Kalimat thayyibah itu separuh kebajikan. Separuh kebajikan loh, bayangkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu separuh kebajikan. Dan kalimat-kalimat thayyibah seperti ini, subhanallah, misalkan kata teman-teman, teman-teman tahu nggak apa? Aku mendapat THR 5 juta, buset. Itu kalimat thayyibah bukan? Subhanallah, itu dong. Jadi pakai kalimat thayyibah itu karena separuh kebajikan. Saya tanya lagi, isinya salam ada berapa? Gak perlu catat di sini aja nih, memori fotografi. Kalau di kertas itu bisa hilang. 1 apa isinya salam? Rahmat. 2 berkah kan wabarakatuh. 3 ampunan, maghfirah. 4 ridho, ridwan. Makanya penjaga pintu surga namanya siapa? Malaikat Ridwan. Karena orang masuk surga udah pasti ridho. Tapi ada satu malaikat menjaga neraka tidak pernah senyum selama mengemban tugas penjaga neraka. Nggak pernah senyum. Sedih. Kenapa? Karena dia sangat sedih. Di dalam neraka itu banyak sekali umat Rasulullah yang masuk neraka. Tahu nggak teman-teman kenapa banyaknya umat Rasulullah? Padahal yang ngaji banyaknya umat Rasulullah ya. Tahu nggak kenapa?
Karena jumlah umat Rasulullah itu banyak, terbanyak. Bisa bayangkan teman-teman, umat Nabi Isa itu yang beriman menurut satu tafsir cuma 11 orang. Jadi umat yang terbanyak adalah umat akhir zaman. Maka wajar di surga banyaknya umat Rasulullah, di neraka juga banyak. Dan wajar juga kalau neraka itu isinya perempuan. Bukan karena maksiatnya kalau menurut saya, karena saya perempuan. Saya pernah berdebat sama Ustadz begitu. Ustadz stop, saya bilang, saya perempuan. Tahu nggak? Sekarang itu majlis-majlis semua diisi sama perempuan, ya nggak? Bapak-bapaknya 3 ekor. Iya, perempuan. Jadi kalaupun banyak perempuan di neraka itu karena perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Ustadznya diem. Wah, bisa aja Ustadznya. Memang iya. 1 banding berapa? 5. 1 laki-laki, penciptaan laki-laki 1, Allah langsung menciptakan perempuannya berapa? 5. Yang 4 jadi istrinya, 1 jadi pembantunya. Itu begitu perbandingan penciptaannya. Maka sangatlah wajar kalau di surga banyak umat Nabi, di neraka juga banyak umat Nabi. Wajar. Di surga banyak perempuan, di neraka juga banyak perempuan, itu wajar. Karena penciptaannya yang banyak. Itu aja. Waalaikumsalam ini tolong disiarkan. Kita selesai ya? Belum. Jam berapa? 5 menit lagi. Mau saya buka sesi pertanyaan maksudnya. Barangkali ada yang mau bertanya. Ya, jadi itu apabila kita sudah betul-betul dalam ibadahnya mencapai marifat, pencapaian yang derajat yang tinggi dengan menggunakan ihsan. Satelitnya apa namanya? Ihsan. Yang bisa menemukan kita dengan Allah. Kalimat ihsan itu. Itu insya Allah kita akan dapat menemukan Rob pada bulan Ramadan ini sampai kita mendapatkan cahaya Lailatul Qadar. Karena yang mendapatkan cahaya Lailatul Qadar itu tidak 1 orang, banyak. Yang penting ibadahnya bukan cuma di malam-malam ganjil. Saya lihat orang pas malam ganjil baru dia ke masjid. Pas hari-hari Ramadan biasanya enggak. Jadi enggak bisa gitu mencapai Lailatul Qadar itu istiqomah. Dia setiap hari tetap istiqomah melakukan ibadahnya. Jangan sampai ketika tanggal 21 baca Qur'annya dia kencang. Hari-hari ya baca Qur'annya paling cuma 2 ayat. Jadi Allah menyukai pekerjaan yang sedikit tapi kontinu, terus menerus. Itu terus saja dilakukan. Insya Allah kita akan bertemu dengan Allah seperti Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya, yang diperkuat sekarang kalau kita sholat sepertiga malamnya itu teman-teman udah dapat belum? Indahnya sholat sepertiga malam udah mendapatkan keindahan belum? Apa masih kesusahan? Bangunnya maksudnya? Hah? Nah itu kalau orang yang sudah cinta dengan Allah, sudah mencapai iman yang marifat, juga sudah merasakan roh di dalam tubuhnya, bangunnya itu nggak perlu berat. Tahu nggak apa yang bikin berat bangun? Nama setannya namanya Walhan itu ya. Setan yang suka duduk di sini. Padahal sudah bikin itu, sudah tanda alarm ya. Alarmnya buat sahur doang atau buat sholat malam ya. Nah, kadang-kadang alarm itu dia matikan sendiri, dia tidur lagi. Itu siapa yang matiin? Itu namanya Walhan. Kenali setan ya? Namanya Walhan. Yang bikin ngantuk kalau lagi sholat, kalau lagi ngaji, kalau lagi ibadah aja. Baca Quran baru 3 ayat gitu. Wah. Itu namanya Walhan. Setan apa namanya? Yang ngabisin uang teman-teman di mall apa? Jalan bul. Iya, ada nama setan itu 39 nama setan. Di dalam kitab Tadbirul Hasis kalau itu dibahas nggak cukup 3 jam. Iya, tugas-tugas setan itu sendiri. Setan mendapat tugas dari mana? Dari iblis. Iblis itu bapaknya. Iblis di-ACC oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu. Jadi nggak mungkin datang itu setan ke kita kalau nggak di-ACC sama Allah. Masuk kamu ke dalam tubuh dia buat nguji imannya. Jadi setan itu adalah media. Media menguji sejauh mana iman dan takwa kita. Tapi jangan ikutin karena itu uji. Jadi jangan kalah sama setan. Ya, sekali lagi teman-teman, mudah-mudahan kita mencapai derajat iman yang
rifat yang menjadikan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terbukanya pintu hidayah. Jadi hidayah itu juga tidak datang begitu saja, tapi hidayah itu mesti kita bikin langkah-langkah menuju hidayah. Rajin zikir, ada tuh bayangin nanti tolong kirim ya. Itu yang tadi kriteria orang yang sudah bertemu dengan Allah. Rajin zikir, tilawah sudah menjadi kebiasaan, tidak menjadi beban. Karena ibadah kalau yang sudah merasa enjoy itu tidak menjadi beban. Kalau yang sudah merasa enjoy malah tidak sholat tuh serasa ada yang kurang. Betul nggak teman-teman? Ih risih banget belum sholat zuhur nih. Gitu. Aduh belum sholat asar. Rasanya tuh nggak enak, ada yang kurang. Insya Allah itu berarti orang sudah beriman. Amin. Baik teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Ada satu lagi, dibawa ke sana satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau pertanyaan sederhana saja, Ustazah. Yang pertama, bagaimana cara kita menyempurnakan iman di Ramadan ini khususnya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, di mana pasti tugas kita sebagai seorang ibu dan istri banyak sekali ya. Tapi bagaimana untuk cara kita menggapai ridho Allah, untuk tetap istiqomah beribadah ya. Dan yang kedua, apakah ada figur yang bisa kita jadikan contoh kalau yang tadi disebutkan Ustazah, yang ini tadi membuat puisi tadi, Robiah ya, Rabiah Al-Adawiyah. Iya, kalau saya tidak salah dia tidak menikah ya. Rabiah Adawiyah tidak menikah kan? Pernah menikah. Tapi Seorang janda. Oh gitu, tidak punya anak ya? Ya. Jadi kan dia punya waktu yang lebih banyak. Meskipun tidak punya anak, beliau merawat anak-anak angkat. Oh gitu. Nah itu saja. Atau adakah seorang yang bisa kita jadikan figur sebagai seorang istri dan seorang ibu yang bisa tetap istiqomah gitu. Bagaimana menyikapinya ya? Nah, gitu. Itu saja, terima kasih. Ya. Ada lagi mungkin ada yang mau nyambung ya, sekalian berurutan itu. Kita jawab aja. Kalau memang itu dilema bagi zaman sekarang. Kadang-kadang orang, saya tuh pengen banget tarawih di luar, ya. Sementara suami saya juga baru pulang kantor. Saya juga butuh banget menemani suami. Kadang anak-anak juga butuh belajar. Mau ujian apa lagi ya? Nah, jadi bagaimana nih caranya? Saya tidak bisa berjamaah. Tadi jawabannya cuma satu, jadikan rumah-rumahmu menjadi masjidmu. Saya rasa kalau sholatnya di rumah berjamaah sama suami sama anak itu tetap bisa, tidak perlu keluar. Kedua, misalkan yang paling dominan apa sih masalahnya? Kalau kesusahan gitu, pengen taklim sama ibu-ibu misalkan ya, pengen berangkat taklim sama ibu-ibu ya, tapi masa ninggalin suami sama anak, maka taklimnya hari Minggu misalkan ya. Kenapa enggak manggil guru privat ke rumah, yang guru itu bisa mengajarkan kita, suami kita dan anak kita? Banyak solusinya, banyak banget solusinya. Atau gini, saya mau sholat tarawih, anak rewel, anaknya masih kecil, tahu nggak? Kayak saya itu kayak orang Arab, teman-teman. Anak saya digendong lagi sholat. Sekarang juga si kecil yang suka ada di foto profil itu anak saya, usianya 4 tahun setengah. Saya tarawih di Masjid Kuba, saya gendong. Saya punya teknis yang tidak membatalkan sholat. Dia menangis semakin kencang, saya semakin kencang melihat Allah. Jadi apa? Takutnya, tadi kan media ibadah itu setan ya. Si anak itu tadi baik-baik saja, tapi ketika kita mau sholat, mendadak menangis dia. Coba teman-teman rasakan. Itu beda tipis antara memang anak itu sakit perut, antara anak itu memang sedang dilayani setan untuk mengganggu kita ibadah. Jadi mohon banyak berlindung aja di surah Al-Minun ayat 79, 78, 79 yang Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi an yahdurun. Duhai Tuhanku, aku berlindung kepadamu
dari hamazan, dari setan, dan dari kehadirannya saat aku mau beribadah. Ada aja pokoknya. Tiba-tiba, Papa, iya, Papa tiduran dulu dah ya, bulan Ramadan. Mama mau tarawih dulu nih. Bisa tarawih sendiri juga. Tadi sih baik-baik aja ngizinin. Tadi, iya mah, malah seneng lihat istri beribadah. Tiba-tiba si setan tuh ngamuk. Lu jangan kasih istrimu keluar. Mama, nggak usah. Tiba-tiba gagal ibadah kita, kecewa rasanya. Terus, ya itu tadi. Atau anak nangis, tiba-tiba minta makan, apa aja itu. Ujian kita mau berangkat menujunya itu banyak ujian. Maka pasrahkan, ya Allah, doa mohon ibadah. Doa itu induknya ibadah. Maka doa aja semua. Dengan doa, ya Allah, saat saya mau melakukan sholat zuhur, janganlah engkau kasih kendala apapun. Baik ujian itu datang dari suamiku atau dari anakku. Karena kalau ibadah sama Allah itu individu, tidak bisa digalang sama suami. Nggak bisa. Dia suami aja ada salatnya 8 rakaat, nggak bisa itu. Itu hubungannya nafsi. Makanya sebutnya fardu ain. Fardu ain. Maka kalau fardu kifayah itu boleh ditinggalkan. Misalkan gini, ada orang meninggal, takziah ya. Kan orang harus takziah. Habis itu kita tidak dilarang sama suami kita, tapi suami kita yang pergi. Nah, berarti pahalanya juga untuk sekeluarga. Jadi suami kita semua yang melakukan. Gak usah mah, ayahnya pergi misalnya. Ya udah, itu dapat pahalanya. Kita gak seperti. Tapi kalau namanya sholat, ya kalau namanya tilawah Quran ini gak bisa suaminya dia baca 2 juz untuk kita sujud, gak bisa. Itu hubungan kita langsung sama Allah. Maka sampai Rabi'ah itu tidak menunjukkan apapun. Sampai ada datang yang melamarnya kembali, namanya Hasan Basri, nanya, wahai Hasan Basri, aku mau menikah denganmu, tapi tahukah engkau aku nanti derajatnya di mata Allah ada di mana? Ya jelas saya nggak bisa jawab. Ya. Dan bagaimana tentang aku nanti? Apakah surga atau neraka? Balasan Allah. Jadi sudah jadi kuat sama Rabi'ah Adawiyah, karena dia takut kalau menikah lagi itu bukannya menjadi ibadah. Kalau Allah menghendaki Rabi'ah hidup sendirian seperti itu, memang Allah berkehendak, gitu loh. Tapi bukan berarti teman-teman langsung bercerai melihatnya. Wih, suami kayaknya nggak sejalan, udah cerai deh, jadi Rabi'ah deh. Enggak, boleh sekarang jadi Rabi'ah modern aja. Jadi Rabi'ah modern itu artinya gini, ibadahnya seperti Rabi'ah, ya. Tapi kehidupan kita tetap bersuami, tetap punya anak-anak, bahkan itu lebih baik. Untuk kalau Rabi'ah dan rawat anaknya anak orang, jadi mengumpulkan seperti santri, tapi tetap aja meminta waktu, malah lebih mendidik anak sendiri. Kenapa? Karena anak orang dikasih ke dia juga, ya nggak? Ini seperti katanya, baru lepas dari tugas anak di pesantren kan, gurunya yang ribut. Meskipun gurunya tidak punya anak, tetap aja malah lebih kita yang enak. Jadi seperti itu. Jadi carilah sisi-sisi positif dari Rabi'ah Adawiyah yang ada, bukan berarti kita akan meniru menghilangkan identitas sebagai istri atau sebagai ibu, bukan. Bagaimana menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang baik, dan menjadi hamba Allah yang istiqomah. Itu tadi, tetap berlindung kepada Allah. Karena kadang-kadang itu, tapi saya bangga kadang-kadang kalau anak nangis saya lihat ini, sambil saya melihat, ya Allah, Engkau izinkan dia untuk menangis. Semakin dia menangis, semakin saya mau. Jadi bukan saya diri-diri, bukan gini langsung diambil gitu lagi sholat, nggak pernah saya batalkan. Saya nggak pernah batalkan sholat mendengar anak menangis. Kenapa? Berarti saya kalah. Karena rata-rata itu setan yang ganggu. Karena setelah kita beres, kadang-kadang dia diam sendiri malah. Atau sebelum sholat bahkan dia baik-baik aja, tiba-tiba gerayang-gerayang pelantung. Saya indah malah. Teman-teman itu anak-anak. Nah ini sujud sampai Rasulullah demi cucunya, ya, cucunya itu beliau pelankan sujudnya, pelan sujudnya karena siapa? Hasan Husain lagi di sini nih, duduk-duduk, dan itu tidak menjadi kendala. Coba itu jangan dianggap kendala, dianggap lebih menikmati. Bahkan bawa anaknya dalam sholat diajarkan melihat. Jadi jangan sampai kita kalau mau sholat kunci pintu. Anak taruh keluar, pembantu taruh bawa main dulu dedenya, saya mau sholat. Saya nggak pernah begitu. Saya biarkan seperti biasa aja. Kalau dia nyamperin, dia apa kita kasih perhatian sebelum sholat. Nah, boleh duduk di sini, jangan mengganggu yang sampai membuka aurat kita,
Saya begitu. Atau jangan yang membuat rambut kita kelihatan, kadang-kadang kan narik-narik ini. Jadi dia udah tahu, udah action, dia udah bisa. Maka lagi sholat dia ngomong, Mah, jangan pegang kepala ya. Yaudah aku di punggung aja ya. Itu tapi indah. Coba rasakan keindahan itu. Jadi jangan sedih melihat, teman-teman hebat ya, bisa ke taklim, bisa ini. Aku kalau udah di rumah, bete deh suami di rumah. Ternyata itu tidak boleh jadi kendala. Bahkan dinikmati. Hari Minggu datangkan guru privat. Ya kita ngaji ya sama ustadz gitu kan. Cenderung ada laki-lakinya, makanya kan ustadz. Maksudnya jangan yang perempuan. Anak kita laki-laki ya kan, suami kita laki-laki, panggil ustadz ke rumah. Ngaji bareng. Atau kalau perlu kitanya yang belajar sama suami. Suami suruh pintar ya. Tapi kan pasti ada lah kalau seorang imam itu ya, apa aja yang bisa kita dengar. Atau sama-sama kan membuka buku sharing ya. Itu yang penting ada kajian yang bisa. Jadi nikmati saja ya. Jangan sampai karena kecintaan kepada Allah yang sangat tinggi juga jangan sampai lupa tugas seorang ibu dan seorang istri. Allah tidak menghendaki itu. Dalam surah Al-Baqarah juga, yuridullahu bikumul usra wa la yuridu bikumul usra. Itu menurut iddah. Jadi Allah tidak menghendaki umatnya kesukaran, melainkan Allah menghendaki hamba-hambanya merasa mudah, tidak menjadi beban. Tadi dalam alam Yusra sudah jelas. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na laka wizrak alladhi yanqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan. Coba gunakan fasilitas Allah itu. Pasti ada kemudahan, pasti ada cara. Caranya itu seperti tadi, sikapinya dengan enjoy aja, jangan sampai jadi beban. Karena kalau kita sudah tegang duluan, setannya semakin suka, semakin diklik itu semua. Termasuk lagi sholat, tiba-tiba ada tukang kredit datang lagi. Nengok. Kalau lagi sholat tuh kalau ada tamu kayak gitu, boleh dikeraskan kok. Allahu Akbar, boleh. Isyarat. Tapi jangan waalaikumsalam, jangan batas. Meskipun wajib, ya kan? Katanya jawab salam wajib ya. Meskipun wajib kalau dalam sholat enggak. Itu aja kan. Sami Allahu liman hamidah. Kamu juga ngerti, kalau udah ngerti lagi sholat. Tapi kita aja harinya harus ke hati orang itu juga supaya aku sholat nih gitu. Kadang-kadang kan nggak nangkep sinyal juga orang, nggak ngerti, pikirannya kita lagi latihan tawaf lagi. Seperti itu Mbak, cukup jawaban. Coba yang lain atau udah habis ya? Sampai di sini dulu, mudah-mudahan kajian kita hari ini adalah kajian yang paling indah, amal kita juga yang paling baik, dan bisa menyebabkan kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih boleh kalau lihat video. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, itu aja. Alhamdulillah untuk kajian Itu ngopi aja ya, tafsir Asmaul Husna ya. selesai. Jangan dientar-entarin, nanti malah nggak tahu. Ya, kalau bagi teman-teman mungkin Sama yang ini. berminat untuk Tarawih. kopi bisa nanti di Mbak Yani Ya, atau malam saya. pertama kedua. Untuk teman-teman yang masih ingin bertanya mungkin bisa di luar forum karena waktunya sudah habis. Kita akhiri kajian kita hari ini dengan istighfar. Alhamdulillah. Doa kafaratul majlis. Mohon maaf jika ada kekurangan.